Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya mengenai kajian yuridis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang masalah. Perda merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Sejalan dengan perubahan reformasi tersebut, salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi adalah pembentukan perda. Kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud adanya kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Perda merupakan instrumen strategi dalam mencapai tujuan desentralisasi. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa hingga masa sidang pada tahun 2018, terdapat sejumlah perda yang tidak berjalan efektif, bahkan tidak berujung pada pencapaian target. Nah, kondisi inilah yang dinamakan sebagai kesemuan demokrasi, di mana berbagai sebab kontribusi di dalam gagalnya penerapan dan atau pelaksanaan perda tersebut. Salah satu penyebab terbesar adalah modal partisipasi politik dalam perda yang sengaja diciptakan secara tertutup, hanya menjangkau kelompok masyarakat politik tertentu, mengesampingkan substansi kebutuhan publik. Hal demikian terjadi akibat dominasi politik jauh lebih besar dari keberpihakan kepada publik. Pada keadaan ini, semua sektor pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik, atau dengan istilah good governance. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Satpol PP Kota Yogyakarta dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, bagaimana substansi pengenaan sanksi dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode penulisan. Jenis penelitian yaitu pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Pendekatan dengan penulisan ini adalah yuridis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan langsung dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta. Sumber data antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara resmi dan dokumen resmi. Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli hukum, dokumen, kamus hukum, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan hukum tersier, bahan pendukung penelitian atau referensi dalam penyelesaian masalah di dalam penelitian. Analisa dan sintesis. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dan cepat. Desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat,
kepala daerah yang dipilih oleh rakyat daerah, dan adanya bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan pemerintah melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membuat perda. Sehingga dengan demikian perda adalah sebagai alat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Oleh karenanya, agar dapat melahirkan perda yang tidak bermasalah, para perancang perda harus dapat memahami makna otonomi daerah secara utuh. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Substansi atau muatan materi peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Muatan materi dalam peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan, penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada satuan pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta, dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya. Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum dan masyarakat dapat terwujud apabila kesadaran umum masyarakat mampu terbentuk, dan hal ini dengan proses sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pembuatan perda adalah keterkaitan antara interaksi politik lokal dengan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan yang batasannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di atasnya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggota DPRD, bahkan jajaran pemerintah daerah sendiri dapat menghasilkan perda yang bermasalah. Implikasi dari perda yang bermasalah dapat digugat oleh warga masyarakat serta dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, maka stabilitas nasional serta ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu hal yang menjadi fokus poin pemerintah daerah, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja beserta dengan tugas yang melekat padanya untuk membantu kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penjagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat menjadi problem solving
dari permasalahan pemerintah daerah yang tengah berlangsung. Pembentukan Satpol PP secara khusus diatur dalam PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 18 menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamung Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kemudian di dalam penjelasan umum PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat, dan untuk mewujudkan kota Yogyakarta berhati nyaman, maka perlu adanya upaya dari pemerintah kota Jakarta untuk meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau sadar hukum. Dalam menjalankan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamung Praja berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Peran Satpol PP dalam penegakan Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Jakarta nomor 84 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja Pasal 3 ayat 6 untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Satuan Polisi Pamung Praja mempunyai fungsi penyelenggaraan sosialisasi. Berdasarkan Perda dan Perwali di atas, peranan Satuan Polisi Pamung Praja dalam penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Yogyakarta adalah penertiban dan sosialisasi. Penegakan perda adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, patuhnya, serta berfungsinya perda secara nyata. Satpol PP telah melakukan upaya untuk tegaknya Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu upaya pembinaan dan upaya pengawasan. Dari upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP yaitu sosialisasi yang berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi tokoh masyarakat dan memberikan himbauan kepada masyarakat dengan memberikan brosur sarasehan di masyarakat dan membuat spanduk atau banner sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pasal larangan pada Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun hasil dari upaya yang dilakukan Satpol PP yaitu semakin banyaknya masyarakat yang tahu tentang Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerja sama untuk terwujudnya kawasan tertib terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan yaitu Satpol PP banyak menemukan pelanggaran namun belum diberikan sanksi administrasi maupun tindak pidananya sesuai aturan yang tertera dalam Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, Satpol PP hanya memberikan teguran dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi serta mengarahkan pelanggar untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam aspek pengenaan sanksinya, Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018
tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mendasarkan pada pasal 238 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksa pelaksanaan penegakan Perda terhadap pelanggar Perda, yang saat ini belum banyak pemerintah daerah yang menerapkan sanksi tersebut dalam pembuatan produk hukum Perda di masing-masing pemerintah daerah. Penerapan sanksi pembebanan biaya paksa dalam proses secara yuridis lebih menekan dalam hal denda langsung tanpa proses melewati keputusan hakim dalam hal pengenaan sanksi terhadap pelanggar Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Artinya, parameter dalam hal penjatuhan sanksi dan besarannya sudah diatur di dalam Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun proses pengenaan sanksi pembebanan biaya paksa tersebut tidak terpengaruh oleh pelanggar. Pelanggar Perda tersebut diberi waktu yang ditentukan untuk melakukan proses pembayaran biaya paksa. Tetapi sampai proses pembayaran biaya paksa tidak dipenuhi pelanggar, proses akan dilanjutkan pada proses tindak pidana ringan atau tipiring. Dalam hal ini, pelaksanaan Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya Satpol PP Kota Jakarta, perlu mengkaji yang mendalam dalam penegakannya, dikarenakan proses pembebanan biaya hal yang baru dalam penerapan sanksi yang di masyarakat. Pemerintah Kota Jakarta khususnya Satpol PP memfokuskan terhadap sosialisasi di masyarakat secara menyeluruh di masyarakat dengan beberapa program berbasis ke masyarakat guna memberikan kesadaran tentang penting situasi tertib dan nyaman di masyarakat, sekaligus memberikan masyarakat yang sadar terhadap hukum yang diundangkan, khususnya pengundangan terhadap Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Jakarta. Dalam aspek peran masyarakat dalam Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lebih memayungi secara yuridis yang didasarkan pada pasal 31 dalam Perda tersebut. Artinya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bukan semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan situasi yang tertib tersebut. Dengan hal tersebut di atas, bahwa masyarakat di Kota Jakarta dalam Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lebih ditonjolkan peranannya. Salah satu peranannya masyarakat ikut serta dalam memberikan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan pelanggaran di dalam Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan yang pertama, peran Satpol PP Kota Jakarta dalam menegakkan Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai leading sektor dalam penegakan Perda Kota Jakarta dengan didasarkan pada beberapa pasal Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, dalam pembentukan Perda Kota Jakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah sesuai dengan pasal 238 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
dan selanjutnya dalam pasal larangan pada pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai pengenaan sanksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas yang termuat dalam pasal 238 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang ketiga, Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah salah satu perda Kota Jakarta yang mengatur pengenaan biaya paksa dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian saran yang pertama, perlu banyak sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Jakarta maupun masyarakat pendatang terhadap pengundangan Perda Kota Jakarta dengan spanduk, brosur, dan gerakan kampung pajak tertib yang selama ini sebagai wadah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib. Yang kedua, perlu banyak bimbingan teknis kepada petugas Satpol PP Kota Jakarta agar pelaksanaan Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak terjadi salah penafsiran dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan Perda Kota Jakarta nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, perlu penambahan personel Satpol PP Kota Jakarta dalam hal pelaksanaan Perda Kota Jakarta agar pelaksanaan Perda nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tujuan Perda tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketupat dituduhi santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.